Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas fisika. Masih melanjutkan materi tentang listrik arus bolak-balik. Sekarang kita masuk pada subbahasan rangkaian kombinasi listrik bolak-balik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang rangkaian murni. Maka hari ini kita akan menggabungkan rangkaian murni dari resistor, induktor, dan kapasitor. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan siapkan buku belajarnya. Kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Rangkaian kombinasi listrik bolak-balik. Rangkaian pertama yang akan kita bahas adalah RL seri, artinya menggabungkan resistor dan induktor secara seri. Perhatikan gambar berikut. Ketika sebuah resistor dan induktor dirangkai secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka pada rangkaian akan mengalir yang namanya arus listrik. Saat arus listrik melewati resistor, maka pada resistor akan timbul tegangan resistor. Kita sebut saja VR. Dan saat melewati induktor, maka pada induktor pun akan timbul yang namanya tegangan, kita sebut saja VL. Untuk VR dan PL ini berlaku konsep hukum Ohm ya, di mana untuk menghitung VR itu sama dengan I dikali dengan resistansi dari resistornya. Kemudian untuk menghitung tegangan induktor pun sama, hukum Ohm juga, I dikali dengan hambatan dari induktornya, yang kita sebut dengan reaktansi induktif. Maka I dikali XL. Sekarang kita telaah hubungan antara tegangan resistor dan tegangan induktor menggunakan diagram fasor. Perhatikan gambar berikut. Tegangan resistor dan tegangan induktor ini ada perbedaan fase sebesar 90 derajat, di mana untuk tegangan resistor itu arahnya sumbu X positif, Pi resistor, sementara untuk induktor itu Y positif ya, ke atas. Ini tegangan induktor. Nah, di sini beda fasenya sebesar 90 derajat. Tegangan resistor dan tegangan induktor ini bisa kita jumlahkan dengan menggunakan prinsip penjumlahan vektor. Ini kita bentuk garis putus-putus seperti ini. Kemudian tarik garis lurus resultannya. Nah, ini kita simbolkan saja dengan V. V itu adalah tegangan resultan dari tegangan resistor dan tegangan induktor. Kemudian di sini ada sudut pergeseran fase. Nah, ini C ya, kita lambangkan dengan C. Nah, nanti C ini adalah sudut antara arus listrik terhadap V resultan itu. Ya. Nah, ini untuk V-nya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras ya. Maka V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat. Ini konsepnya. Kemudian bagaimana dengan diagram fasor untuk hambatannya? Nah, perhatikan di sini ya. Kalau VR, maka hubungannya dengan R. Kalau VL, hubungannya dengan XL. Maka untuk diagram fasor hambatannya bisa kita tuliskan seperti ini. Di sumbu X adalah resistor. Sementara untuk yang sumbu Y-nya adalah XL. Ya, karena sama-sama hambatan. Tegangan dengan tegangan, hambatan dengan hambatan. Nah, ini pun sama. Kalau kita jumlahkan hambatan dari resistor dan hambatan dari induktor, maka kita tarik garis lurus. Ini resultan hambatannya, atau kita sebut saja dengan hambatan gabungannya, yang nama lainnya adalah impedansi rangkaian.
Kemarin disimbolkan dengan Z ya. Nah, di sini pun sama, ada sudut pergeseran fase. Nah, begini ya. Di sini tadi ada arus listrik. Oke. Nah, untuk menghitung nilai impedansi rangkaiannya, sama kita menggunakan prinsip penjumlahan vektor ya. Maka Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Ini adalah impedansi rangkaian. Impedansi. Satuannya adalah ohm, sementara V tadi adalah tegangan rangkaian. Satuannya dalam volt ya. Nah, V dan Z bisa kita hubungkan lagi dengan menggunakan hukum ohm ya. Maka konsep umumnya tetap berlaku hukum ohm, di mana kalau pertanyaannya berapa besar arus, maka I sama dengan V per Z. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, bahwa arusnya sama dengan tegangan dibagi dengan Z. Z itu kita sebut saja dengan hambatan gabungannya ya. Nanti I-nya tergantung apakah I maksimum atau I efektif. Kalau I maksimum, maka V-nya V maksimum. Kalau I efektif, maka V-nya adalah V efektif. Kemudian, kalau yang ditanya adalah berapa besar sudut fase antara tegangan dan arus ya. Kita tanya berapa besar C-nya. Beda sudut fase antara tegangan dan arus, ini dilambangkan dengan C, maka kita bisa dapat dua buah rumusan, bisa menggunakan fasor yang V atau menggunakan fasor yang hambatan ya. Di sini ada dua rumus, sama saja nanti hasilnya. Untuk rumus yang pertama adalah tangan dari sudutnya itu sama dengan depan per samping. Bagian depannya adalah VL per VR. Nah, ini rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua boleh menggunakan fasor dari hambatan. Maka tangan C sama dengan depan per samping. Bagian depannya adalah XL, bagian sampingnya adalah R. Depan tuh yang ini ya, XL, dan ini adalah VL. Sampingnya R sama VR. Nah, ini boleh menggunakan salah satu dari dua rumus ini. Nilainya sama saja. Oke, sekarang kita sudah dapat rumusnya. Untuk rumus tegangan rangkaian adalah V sama dengan akar VR kuadrat tambah VL kuadrat. Untuk impedansi rangkaiannya R kuadrat ditambah XL kuadrat, kemudian kita akarkan. Dan konsepnya tetap berlaku hukum ohm, I sama dengan V dibagi Z ya. Dan ini tergantung pertanyaan apakah I maksimum atau I efektif. Kemudian bagaimana bentuk gelombangnya? Kita gambarkan saja bentuk gelombangnya. Nah, ini perhatikan ya. Sumbu X, arus. Kemarin arusnya dalam bentuk I sama dengan IM sinus omega T. Di mana selalu dimulai dari 0 ya. Dari sini untuk arusnya. Ini gelombang arus. Sementara untuk gelombang V yang gabungan antara VL dan VR itu dimulai dari atas. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini untuk yang V-nya. Jadi V-nya di atas, kemudian yang L-nya di bawah ya. Di situ V-nya mendahului arus. Oke, kurang lebih konsep dari rangkaian RL seri adalah seperti ini ya. Jadi dipahami saja. Untuk keterangan rumus,
Z itu adalah impedansi rangkaian satuan dalam ohm, R kalian sudah tahu adalah resistansi dari resistor satuan juga ohm, XL adalah reaktansi induktif satuan juga dalam ohm, kemudian C itu adalah beda sudut fase ya. Kalau sudut ya dalam derajat berarti. Oke, kita next dulu ke rangkaian berikutnya. Lanjut ke rangkaian RC seri, di mana menggabungkan resistor dan kapasitor secara seri. Perhatikan gambar berikut. Ketika sebuah resistor dirangkai secara seri dengan kapasitor, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka pada rangkaian akan mengalir arus listrik. Saat arusnya melewati resistor, pada resistor akan punya hambatan resistor. Ketika melewati kapasitor, maka pada kapasitor akan punya tegangan kapasitor. Ya, kita sebut saja VC. Menelaahnya sama menggunakan diagram Pasor. Nah, untuk VR tetap berlaku I dikali R, dan untuk VC berlaku I dikali hambatan dari kapasitornya adalah XC ya. Sekarang kita telaah diagram Pasor, tegangan resistor dan tegangan kapasitornya. Untuk resistor tetap di arah sumbu X positif, sementara untuk kapasitor arahnya ke sumbu Y negatif. Ya, di mana antara tegangan kapasitor dan tegangan resistor ini ada beda fase sebesar 90 derajat ya. Nah, ini sama, tegangan resistor dan tegangan kapasitor ini bisa kita jumlahkan untuk menghitung tegangan rangkaian RC serinya. Kita tarik saja garis seperti ini. Maka resultannya adalah V-nya ya. Di sini ada juga beda sudut fasenya. Nanti kita turunkan lagi rumusnya seperti apa. Ya, kita lihat dulu yang V-nya masih menggunakan prinsip penjumlahan vektor. Ini Pythagoras ya. Maka V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Ini untuk rumus tegangan rangkaian RC seri. Kemudian kita telaah lagi juga diagram Pasor untuk resistor dan XC-nya ya. Untuk resistor arahnya searah dengan tegangan resistornya, ini R-nya. Kemudian XC-nya juga searah dengan VC-nya, ya ini XC. Kalau kita jumlahkan antara resistansi resistor dengan reaktansi kapasitif dari kapasitor, maka didapatlah impedansi ya, atau kita sebut saja dengan hambatan gabungannya. Rumusnya sama, menggunakan penjumlahan vektor ya. Maka Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, ini. Dua rumus ini menghubungkannya menggunakan hukum Ohm ya. I sama dengan V dibagi Z ya. Atau V sama dengan I dikali Z. Ingat hukum Ohm, V sama dengan I dikali hambatan total ya. Hambatan totalnya adalah Z. Oke, ini I sama dengan V per Z. Lalu bagaimana dengan beda sudut fasenya? Beda sudut fase. Oke, di sini tetap ada dua juga ya. Yang pertama adalah tansi sama dengan depan per samping ya. Maka di sini VC per VR. Kemudian yang kedua bisa menggunakan tansi sama dengan XC
C per R. Oke, ini dipilih salah satu saja, nanti boleh menggunakan VC per VR atau XC per R. Intinya sama saja. Lalu bagaimana dengan gambar gelombangnya? Dilihat ini tegangannya di bawah ya. Maka kita mulai tegangannya nanti dari bawah. Untuk arusnya tetap dari 0. Kemudian tegangannya dari bawah. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Ini adalah V-nya. Ya, nah, itu diingat baik-baik. Kurang lebih konsepnya seperti ini untuk rangkaian RC seri. Kita next ke rangkaian LC seri, di mana menggabungkan induktor dan kapasitor secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Sama konsepnya. Di sini ada arus yang mengalir. Saat melewati L, maka L-nya punya VL. Saat melewati C, maka C-nya punya VC ya. Di ujung-ujungnya itu. Rumusnya sama. VL sama dengan I dikali XL. Kemudian VC sama dengan I dikali XC. Ini tegangan masing-masing komponennya. Tegangan induktor sama tegangan kapasitor ya. Itu kalau pertanyaannya adalah tegangan masing-masing, maka menggunakan rumus yang ini. Nanti kalau untuk yang R, V sama VR sama dengan I dikali R ya. Sekarang kita telaah diagram fasornya. Searah sumbu X ini tetap arus listrik ya. Kemudian yang ke atas adalah VL dan tegangan VC yang ke bawah. Nah, kemudian untuk diagram fasor dari reaktansi, kapasitif dan induktifnya juga sama. Searah sumbu X adalah arus listrik dan yang ke atas adalah XL, kemudian yang ke bawah adalah XC ya. Bagaimana menghitung tegangannya dan bagaimana menghitung impedansi rangkaiannya, ini ada beberapa pilihan ya. Misalnya lebih besar VL daripada VC, maka tegangannya sama dengan VL dikurang VC. Arahnya ke atas berarti ya. VL-nya yang lebih besar, maka resultannya ke atas. Tapi kalau VC-nya yang lebih besar daripada VL, maka V-nya sama dengan VC min VL ya. Arahnya ke bawah. Kalau nilainya sama, VC sama dengan VL, berarti P-nya sama dengan 0. Kalau 0, maksudnya adalah dia beresonansi. Itu diingat. Tapi tadi kalau misalnya VL yang lebih besar daripada VC, maka ini rangkaiannya lebih dominan ke induktif ya. Ini bersifat induktif. Kemudian kalau yang lebih besar VC daripada VL-nya, ini bersifat kapasitif. Bagaimana dengan hambatannya ya? Kurang lebih sama, kita menentukan sifatnya saja untuk rangkaian LC seri. Kalau yang lebih besar XL daripada XC, maka impedansinya adalah XL dikurang XC. Atas kurang bawah, maka hasilnya ke atas karena lebih besar XL-nya. Maka ini sifatnya induktif. Kalau XC yang lebih besar daripada XL, maka Z-nya sama dengan XC min XL. Sifatnya adalah kapasitif. Kemudian, kalau XL-nya sama dengan XC, maka impedansinya sama dengan 0. Artinya,
rangkaiannya beresonansi ya. Nah, nanti kita turunkan resonansi itu apa pada penjelasan berikutnya. Jadi kurang lebih untuk rangkaian L dan C kita menentukan sifat rangkaiannya apakah lebih dominan ke arah induktif atau lebih dominan ke arah kapasitif. Kalau induktif yang lebih besar, maka dia pastilah sifatnya induktif. Tapi kalau kapasitif yang lebih besar, maka sifatnya adalah kapasitif. Untuk rangkaian LC seri itu tidak ada gambar gelombangnya ya. Hanya kita menentukan sifatnya saja. Kita next ke rangkaian berikutnya. Nah, sekarang ketiga komponen resistor, induktor, dan kapasitor digabung secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Sebenarnya, ketika mempelajari RL, RC, dan LC itu bisa sekaligus dengan mempelajari LLC saja ya. Karena kalau kalian paham RLC, maka tiga materi yang sebelumnya tadi itu sudah tercakup pada RLC ya. Ini sudah digabung jadi satu. Oke, kita langsung bahas saja. Ini dialiri arus listrik sehingga pada R punya tegangan resistor, ada tegangan induktor dan tegangan kapasitor ya. Di mana untuk tegangan resistornya adalah I dikali resistansi dari resistornya, kemudian tegangan induktornya I dikali kapasitansi induktifnya, dan tegangan dari kapasitornya I dikali reaktansi dari kapasitifnya. Sekarang kita telaah dengan menggunakan diagram fasornya ya. Untuk yang searah sumbu X ini tetap VR, searah dengan arus listrik. Kemudian yang ke atas adalah VL, dan yang ke bawah adalah VC. Sekarang kita jumlahkan ketiga tegangan ini menggunakan prinsip penjumlahan vektor. Kita misalkan saja VL-nya lebih besar daripada VC, maka kalau VL dikurang VC lebih besaran VL berarti arah penjumlahannya nanti ke atas ya. Ini misalnya adalah VL dikurang VC. Sekarang kita jumlahkan. Tarik putus-putus seperti ini, sama seperti sebelumnya tadi, kita tarik garis. Nah, ini adalah tegangan dari rangkaiannya, ya. Maka V sama dengan VR kuadrat ditambah, dalam kurung itu ya, VL min VC kuadrat. Nah, ini rumus dari tegangan rangkaian RLC seri. Ya, kurang lebih menelaah diagram fasor untuk tegangannya seperti itu. Sekarang kita telaah diagram fasor untuk hambatannya ya. Searah sumbu X adalah R, searah dengan I tadi ya. Di sini ada C, diingat. Kemudian yang ke atas adalah XL. Yang ke bawah adalah XC. Kita anggap saja XL yang lebih besar daripada XC, maka yang ke atas ini adalah XL dikurang XC. Kita tarik garis putus-putus, kemudian kita jumlahkan. Disebut dengan impedansi rangkaian. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Kedua rumus ini kita hubungkan menggunakan rumus hukum Ohm.
I sama dengan V per Z. Kalau pertanyaannya adalah arus listriknya. Ya. Semoga saja di soal P-nya sudah diketahui ya. Maka kalian cukup mencari Z-nya saja untuk menghitung berapa besar arus listriknya. Oke. Nah, untuk C-nya bagaimana? C-nya sama ya, tangan saja. Untuk yang pertama, tangan C sama dengan VL min VC dibagi VR. Untuk yang hambatan, tangan C sama dengan XL min XC dibagi R ya. Nah, seperti penjelasan saya di awal tadi ya, untuk memahami RL, RC, dan LC, kalian cukup memahami RLC seri itu sudah bisa mencakup pemahaman pada materi sebelumnya. Coba perhatikan rumus impedansi. Kalau rangkaiannya adalah R dan L, artinya kan C-nya tidak ada. Kita nolkan saja C-nya, maka rumus impedansinya adalah Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Sama seperti sebelumnya tadi. Dan V-nya juga VR kuadrat tambah VL kuadrat. Ini kan dinolkan. Kalau misalnya yang diketahui R dan C, XL-nya kan tidak ada. Kita hapus saja XL-nya, maka rumus Z-nya sama dengan R kuadrat minus kan kuadrat kan positif. R kuadrat ditambah XC kuadrat. Jadi, cukup melihat rumus RLC, kalian bisa memahami RL, RC, dan LC ya. Kalau dari rumus ini lebih besar XL daripada XC, maka rangkaian RLC-nya bersifat induktif. Kalau misalnya lebih besar XC daripada XL, maka rangkaian RLC-nya bersifat kapasitif. Kalau XL dan XC-nya nilainya sama, ya, berarti rangkaian RLC serinya beresonansi, ya. Nah, jadi kurang lebih penjelasan dari rangkaian kombinasi seperti ini, ya. Jadi tinggal dilihat saja, yang kalian pahami adalah bagaimana cara menghitung impedansi rangkaiannya. Kemudian impedansi itu digunakan untuk menghitung besar arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Kalian harus selalu ingat bahwa untuk mencari XL rumusnya adalah omega dikali L, dan untuk mencari XC rumusnya adalah 1 dibagi omega C ya. Nah, itu dipahami baik-baik ya. Nah, saya ingin memberikan konsep sedikit karena nanti bisa saja yang kalian temui adalah soal pilihan ganda misalnya ya. Nah, misalnya RLC di mana XL-nya nilainya lebih besar daripada XC, ini maka gambar gelombangnya yang di atas kan L, yang di bawah C ya. Kalau lebih besar L daripada C, maka tegangannya dimulai dari L. Ini tegangannya dan arusnya tetap dari 0. Tetapi kalau misalnya XC yang lebih besar daripada XL, maka tegangannya dimulai dari C ya, dari bawah. Dari bawah gambarkan dulu tegangannya. Kemudian arusnya tetap dari 0. Nah, ini kurang lebih gambaran nanti seperti ini ya. Yang di atas sifatnya induktif, yang di bawah sifatnya kapasitif ya. Nah, itu dipahami baik-baik. Sekarang kita next. Rangkaian resonansi RLC seri. Suatu rangkaian RLC dikatakan beresonansi kalau nilai XL-nya sama dengan XC. Ini adalah syaratnya. Umumnya di soal kita pasti ditanya frekuensi resonansinya berapa. Atau
Misalnya frekuensi sudutnya malah. Yang ini adalah F dan ini adalah omega. Nah, ini bisa kita turunkan dari syarat ini ya. XL kan rumusnya omega dikali L. Sementara XC rumusnya 1 dibagi omega C. Nah, omega kita pindahkan saja, tukar posisi dengan L ya. Maka omega dikali omega adalah omega kuadrat. Sama dengan 1 dibagi LC. Kuadrat kita pindah ruas, maka menjadi akar 1 per LC. Sampai situ bisa dipahami ya. Nah, ini kalau pertanyaannya omega, maka rumusnya adalah ini. Tetapi kalau pertanyaannya frekuensi, maka rumusnya kita turunkan lagi. Omega kan punya rumus sendiri. 2πf sama dengan akar 1 per LC. F sama dengan 1 per 2π akar 1 per LC. Nah, ini rumusnya. Untuk menghitung frekuensi resonansi dalam hertz satuannya. Sementara untuk omega tadi satuannya adalah radian per sekon ya. Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut ya. R-nya 12 ohm, kemudian L-nya 0,075 Henry, dan kapasitansi kapasitornya adalah 500 mikrofarad ya. Kita harus merubah dulu L menjadi XL dan C menjadi XC. Pertanyaannya adalah berapa besar impedansi rangkaian Z, kemudian berapa besar kuat arus maksimum yang mengalir dalam rangkaian. Dilihat baik-baik di soal. Di situ diketahui pi sama dengan 26 sin 200T. Ingat konsep sebelumnya, kalian sudah belajar bahwa pi sama dengan Vm sin omega T. Artinya 26 itu adalah Vm dan 200 adalah omega ya. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa besar XL-nya. Untuk menjawab yang A. XL sama dengan omega dikali L. Omeganya 200. Kemudian L-nya 0,075. Sama dengan 15 ohm. Kemudian kita hitung XC-nya sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 200 dikali 500 mikrofarad kita rubah menjadi 10 pangkat minus 6 sama dengan 0 di 200 ada 2. 0 di 500 ada 2. 2 tambah 2, 4. Kita coret saja, maka pangkat minus 6 berkurang 4, sisanya minus 2. 1 per 2 dikali 5, 10. Kali 10 pangkat minus 2. 1 per 10 pangkat 1. Dikali 10 pangkat minus 2, maka hasilnya adalah 10 pangkat minus 1. Minus 1 kita pindah ke atas, jadinya 10 pangkat 1, artinya sama dengan 10 ohm. Sekarang sudah ketemu nilai XL dan nilai XC-nya. Maka kita bisa menghitung besar impedansi rangkaian menggunakan rumus R kuadrat ditambah dalam kurung XL min XC kuadrat sama dengan 12 kuadrat
ditambah 15 kurang 10 kuadrat. Ini akar. Sama dengan 12 kuadrat itu 144 ditambah 15 dikurang 10, 5. 5 kuadrat 25. Kita jumlahkan sama dengan akar 169 itu adalah 13 ohm. Ini nilai Z-nya. Dapat nilai Z, maka kita bisa menghitung nilai yang B, arus maksimum sama dengan Pi maksimum dibagi Z. Sama dengan 26 dibagi 13. Hasilnya adalah 2 ampere. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Kita next ke contoh soal berikutnya. Oke. Untuk contoh soal berikutnya, di sini satuannya sudah ohm, dan ohm. Artinya ini adalah R, ini adalah XL, dan ini adalah XC. Maka tidak perlu lagi merubah menggunakan omega L atau 1/omega C ya. Di soal diketahui tegangan maksimum sebesar 200 volt. Jadi ini adalah tegangan maksimum. Pertanyaannya yang A impedansi rangkaian, yang B adalah arus maksimum, yang C tegangan pada resistor, yang D tegangan pada induktor, dan E adalah tegangan pada kapasitor. Kita langsung jawab saja yang A, Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min X C kuadrat. Kita masukkan angkanya 60 kuadrat ditambah XL 120 min 40 kuadrat sama dengan 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Saya langsung saja Pitagoras antara 60 dan 80 itu pasti hasilnya 100 ohm. Kalau tidak percaya, hitung manual. 60 kuadrat adalah 3.600, 80 kuadrat 6.400, 3.600 tambah 6.400, hasilnya adalah 10.000. Akar dari 10.000 adalah 100 ya. Kemudian yang B, I maksimum sama dengan V maksimum dibagi Z. Sama dengan 200 dibagi 100. Sama dengan 2 ampere. Dapat arus maka bisa menghitung tegangan. Yang C, VR sama dengan I maksimum dikali R. Sama dengan 2 dikali 60. Sama dengan 120 volt. Yang D, VL sama dengan I dikali XL. Sama dengan 2 dikali 120 sama dengan 240 volt. Dan yang E, VC sama dengan I dikali XC. Sama dengan 2 dikali 40, hasilnya 80 volt. Kurang lebih seperti ini. Saya yakin kalian pun pasti bisa. Kita next. Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Diketahui impedansi rangkaian 290 ohm. Berarti di sini Z sama dengan 290 ohm. Kemudian pertanyaannya adalah berapa besar resistansi dari resistor. Berarti pertanyaannya adalah R ya. Di soal diketahui di sini ada 200 radian per sekon, maka ini adalah omega. Yang ini adalah L dan kapasitansi kapasitornya 10 mikrofarad. Kita langsung jawab saja. Hitung dulu XL sama dengan omega L sama dengan 200 dikali 3,5 sama dengan 700 ohm.
Kemudian X C sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 200 dikali 10 mikro 10 kali 10 minus 6 sama dengan, ini kita coret nolnya 3, maka berkurang 3, sisanya minus 3. 1 dibagi 2 ya, 0,5 kali 10 pangkat 3, ini sama dengan 500 ohm. Kalau sudah dapat nilai XL dan XC, kita langsung masuk ke rumus impedansi. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Akar kita pindah ruas menjadi kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Kita masukkan nilai Z-nya 290 kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL-nya masukkan 700 dikurang 500 dikuadratkan. Ini 290 kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah 200 kuadrat. Sekarang kita kuadratkan 290 dikali 290 itu hasilnya adalah 84.100. Kemudian 200 kuadrat 40.000 kita pindah ruas menjadi minus 40.000 sama dengan R kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan 44100 ya. Sehingga R sama dengan akar dari 44.100. Ini hasilnya adalah 210 ohm. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau diketahui impedansi, pertanyaan adalah R, maka akarnya pindah ruas dulu jadi kuadrat. Kemudian masukkan angkanya, tinggal pindah ruas saja. Sehingga nanti untuk R kuadratnya baru kita selesaikan. R sama dengan kuadrat pindah ruas menjadi akar. Kurang lebih seperti ini ya. Saya yakin kalian pasti bisa memahami. Kita next ke contoh soal berikutnya. Sekarang pertanyaannya adalah frekuensi sudut rangkaian. Artinya, nah di sini terjadi resonansi. Di situ diketahui R sama dengan 25 ohm, kemudian L-nya 10 Henry, dan C-nya 2,5 farad. Pertanyaannya adalah frekuensi sudut rangkaian omega, dan yang B adalah frekuensi resonansi F ya. Nah, ingat konsepnya bahwa resonansi itu terjadi kalau nilai XL sama dengan XC ya. Kita masukkan saja rumusnya, omega L sama dengan 1 per omega C. Maka omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Omega sama dengan akar dari 1 per LC. Sekarang kita masukkan saja angkanya ya. Akar 1 per L-nya 10 per 2,5 sama dengan akar 1 per 25 sama dengan akar 1 itu 1, akar 25 5. 1 bagi 5 0,2 radian per sekon. Sekarang kita hitung yang B ya. Omega sama dengan 2 VF, F sama dengan omega per 2pi. Sama dengan nilai omeganya sudah ada 0,2 per 2pi. 0,2 dibagi 2, 0,1 per pi. Inilah hasilnya. 0,1 per pi Hertz. Jadi nanti hasilnya dalam pi saja untuk nilai frekuensi resonansi rangkaian. Dipahami benar-benar konsepnya dan cara menghitungnya. Kita next. Nah, sekarang saya punya tugas untuk kalian.
Ada 4 tugas ya. Nomor 1 dan 2 di sini menghitung impedansi rangkaian, kemudian menghitung kuat arus maksimum. Yang nomor 2, untuk yang A impedansi rangkaian, yang B kuat arus maksimum, dan C adalah tegangan di R. Nah, tetapi kalian lihat di sini untuk L-nya 32 mH harus kalian rubah dulu menjadi Henry ya. Dibagi 1000 saja, ini nilainya setara dengan 0,032 Henry. Jadi yang digunakan adalah 0,032 Henry. Ya, di sini omeganya sudah ada 125 radian per sekon. Kita next nomor 3. Nomor 3 yang diketahui adalah R, kemudian XC. Di sini ada tegangan dan ada arus. Pertanyaannya adalah XL. Nah, kira-kira bagaimana cara menjawabnya? Yang kalian gunakan adalah rumus impedansi rangkaian dari RLC. Nah, silahkan dipikirkan. Kemudian yang nomor 4, ini resonansi ya. Resonansi, tetapi pertanyaannya adalah berapa besar nilai L-nya. Karena nilai frekuensi resonansinya sudah ada. Ya, jadi tinggal kalian masukkan ke rumusnya, kemudian cari nilai L-nya berapa. Nanti dirubah satuannya ke dalam milihenry. Ya, misal nanti hasilnya dapatnya 5 kali 10 minus 3 Henry. Nah, ini artinya sama saja dengan 5 milihenry. Karena 10 pangkat minus 3 itu adalah mili. Nah, silahkan dijawab. Untuk tugas tetap disetorkan ke WhatsApp saya dalam bentuk PDF sesuai dengan deadline di grup kelasnya masing-masing. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada di Kabupaten Sukamara. Saya berharap mudah-mudahan kalian bisa mengerti materi pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.